Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur atas hari ini yang Tuhan berikan dan tambahi kepada kami. Biar hari ini kami persembahkan kepada Tuhan, menjadi hari yang berkenan kepada Tuhan. Dan ajar kepada kami untuk setiap hari memberikan hidup kami, dan hari-hari kami yang pendek, yang sia-sia, yang fana ini, boleh menjadi bermanfaat dan berkenan kepada Tuhan. Supaya kami belajar taat, dan kami berangkat, dan kami mau tinggal di rumah Tuhan. Kau memberkati kami, mengurapi kami, menguduskan kami. Bahkan yang sakit Tuhan Kau sembuhkan, yang terluka, yang punya masalah, persoalan, tantangan, Engkau pulihkan. Tuhan, biar Roh-Mu yang kudus memimpin kami dari hari ke hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang iman daripada Abraham. Mengapa Bapak Abraham dipilih dan disebut sebagai Bapak orang beriman? Karena kalau kita lihat perjalanan Bapak Abraham ini, saudara, yaitu dia dipanggil dalam kondisi yang nyaman, hidup yang berkecukupan, untuk meninggalkan negerinya ke satu negeri yang dia tidak tahu. Tetapi dengan iman dia tahu bahwa Tuhan telah menyiapkan satu negeri, baik di dunia ini dan terlebih kalau dia taat, ada negeri yang di luar daripada dunia ini, yaitu yang dia imani Tuhan itu sendiri. Kemudian Abraham pun juga dia percaya kepada janji Tuhan. Ketika tidak mempunyai anak, namun dia tetap percaya bahwa Tuhan sanggup memberikannya. Pada usia 70 tahun bukanlah hal yang mudah. Ketika Abraham dipanggil keluar dalam kondisi yang cukup mapan, harus meninggalkan dan memulai yang baru ke satu negeri yang tidak diketahuinya. Dan kemudian sampai dengan usia 90 tahun belum mempunyai anak, tapi dia tetap percaya. Dan kemudian pada usia 100 tahun barulah Allah menepati apa yang dia firmankan, yaitu seorang anak bernama Ishak. Walaupun tidak mungkin menjadi mungkin karena iman, karena percaya akan firman Tuhan. Oleh sebab itu dia disebut Bapak orang beriman. Jadi iman artinya apa yang tidak dilihatnya, yang belum terjadi, yang difirmankan Tuhan akan terjadi, dan itu dia yakini pasti terjadi dan sedang terjadi. Dan kemudian ketika anak itu besar, Tuhan berkata, persembahkan anakmu di Gunung Moria. Kita melihat bagaimana Abraham taat kepada firman Tuhan. Dia mempersembahkan Ishak di Gunung Moria. Namun pada saat itu Allah hanya mengujinya. Sehingga Allah berkata, sungguh Allah melihat ketaatan Abraham itu, bahwa dia mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan, apalagi Tuhan. Maka disitulah kemudian Tuhan memperlihatkan kepada Abraham seekor domba jantan yang tanduknya tersangkut belukar. Dan itulah yang dikorbankan ganti Ishak. Itulah gambaran daripada Yesus yang dimahkotai duri dan yang dikorbankan di kayu salib. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat perjalanan Abraham ini sungguh luar biasa. Dan kitalah anak-anak Abraham secara iman. Artinya secara iman berarti kita wajib untuk percaya dengan firman Tuhan. Apa yang belum terjadi, apa yang tidak kita lihat, dan mungkin yang tidak mungkin sekalipun, tetapi kita melakukan taat dan kita yakin akan terjadi. Maka disitulah kita disebut anak-anak Abraham secara iman. Saya bacakan Ibrani pasal 11 ayat yang ke-8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya, menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia ketahui. Dan disinilah kita tahu bahwa Abraham begitu taat. Iman itu, saudara, adalah bicara dengan bahasa aslinya, itu pistis atau pistos. Artinya di situ iman itu kata benda akan menjadi kata kerja ketika ditaatinya. Nah, ketika kita punya iman, kita harus belajar setia
saudara. Karena di dalam kata iman itu juga mengandung kata setia. Sehingga Galatia 5:22 itu disebutkan buah roh kesetiaan itu juga berarti dari iman. Sehingga iman itu boleh berarti disebutkan adalah kesetiaan sampai mati. Dan iman harus dikerjakan melalui ketaatan. Ketaatan bukan berarti aku taat, tapi harus ada tindakan iman. Kerap kali sebagai orang percaya, kita berangkat mungkin, kita taat, tetapi tidak ada tindakan iman. Taatnya saudara hanya melakukan sekedarnya saja. Sebagai kewajiban agama, rutinitas ketika kita ke gereja. Maka disebutkan berangkat kemana saudara? Yaitu ke satu tempat yang tidak diketahui. Tetapi itulah kemudian kalau kita tahu bahwa itu sedang dibangun oleh Allah. Nah, kita juga harus tahu bahwa kita harus pergi ke satu tempat yang dibangun Allah, yaitu visi tujuan hidup kita. Dan kita akan berkemah di kemah Allah. Artinya saudara, kita mau membangun rumah Allah di dalam hidup kita senantiasa. Sebagai orang percaya bukan hanya membangun rumah di tempat lain, tetapi kita juga membangun iman kita, membangun kesetiaan kita, membangun ketaatan kita, melakukan tindakan iman di dalam kehidupan kita. Itulah menjadi rumah Allah yang kita bangun. Sehingga kemanapun kita pergi, saudara, kita melakukannya bersama dengan Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari sebagai orang percaya, saudara, kerap kali kita hanya percaya di bibir saja. Bahkan mungkin kita percaya, ya percaya. Tapi percaya kita itu sebatas percaya biasa. Bukan saudara percaya yang sungguh-sungguh. Kalau di dalam bahasa Inggris kata percaya itu ada dua macam. Yang percaya adalah kata believe. Yang kedua adalah trust. Banyak orang percaya adalah believe saja. Aku percaya kepadamu. Tetapi saudara, percaya itu bisa juga tidak terbukti. Percaya itu bisa kita pungkiri. Percaya itu karena kita tahu dia mampu, bisa nolong kita, tapi belum tentu saudara bisa terjadi. Tetapi kalau trust itu berarti kita percaya dan kita menyerahkan diri kita total kepada Dia. Sebagai contoh kalau kita lihat, yaitu 2 ekor binatang. Yang satu saudara, yaitu kalau kita lihat seperti monyet atau kera. Ketika dia menggendong anaknya memegang mamanya. Dia percaya kalau mamanya tidak mungkin bunuh diri menjatuhkan dia. Tidak mungkin salah melompat. Dan dia percaya, dia pegang. Makanya setinggi apapun dahanya, dia percaya dia tidak akan mati. Asal dia pegang kuat-kuat. Tetapi kalau kita melihat seekor anak kucing atau anjing atau yang sebangsa itu, maka anaknya itu bukan memegang mamanya. Tetapi mamanya itu menggigitnya dan mengangkat tinggi, saudara. Jadi anak itu tergantung, menyerah, pasrah. Kalau mamanya melepaskan gigitannya, maka dia akan mati. Sama-sama percaya. Tapi percaya yang satu itu mengandalkan kekuatannya. Tetapi percaya yang kedua itu menyerah total akan kehendak daripada yang menuntunnya. Dan Tuhan ingin supaya kita menyerah total. Menyerah total bukan berarti kita pasrah, tidak bekerja. Tapi menyerah dalam arti di dalam kehendak Tuhan. Kita berusaha sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan berikan visi dan tujuan. Dan kita lakukan sungguh-sungguh, kita menyerah. Bahwa itulah tujuan. Apapun yang Tuhan berikan, itu yang aku capai. Inilah saudara, kita renungkan hari ini. Dan inilah sedikit firman Tuhan untuk perjalanan hidup kita hari ini, hari lepas hari. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Jika saudara punya pergumulan, masalah persoalan tantangan, pekerjaan rumah tangga, kesehatan, ekonomi, karir, studi, bahkan perjodohan, dekatkan kedua tanganmu di dadamu. Percayalah dengan imanmu, taat dan setia, maka itu akan terjadi. Jika engkau sakit, tumpangkan tangan bagian sakit. Yakinlah, nama Tuhan, nama di atas segala nama. Dan kuasanya tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bahkan Tuhan berkata, imanmu menyelamatkan kamu. Jadi sumber mujizat, sumber kesembuhan
ada dalam dirimu, imanmu, di mana Tuhan bekerja dalam dirimu. Mari kita tutup mata, kita berdoa. Dalam nama Yesus, terimalah kesembuhan. Terimalah itu dengan iman. Dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Dan kau punya masalah, persoalan, tantangan, biar hari ini Tuhan beri kekuatan. Tuhan tuntun engkau. Dan percayalah dengan imanmu. Terima dengan tindakan imanmu. Di dalam nama Yesus, terimalah berkat itu. Dan terimalah pemulihan, jalan keluar dan hikmat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.